Seiring perkembangan media sosial, gangguan dismorfik tubuh pada kalangan pengguna media sosial, khususnya remaja, meningkat secara signifikan. Makin banyaknya penggunaan aplikasi editing foto dan filter menyebabkan orang memiliki standar kecantikan yang tidak realistis. Orang mulai menilai dirinya dengan standar yang tidak realistik tersebut, dan hal itu mencetuskan gangguan dismorfik tubuh. Apa itu gangguan dismorfik tubuh? Gangguan dismorfik tubuh merupakan gangguan di mana seseorang menghabiskan banyak waktu mengkhawatirkan ketidaksempurnaan pada penampilannya. Padahal hal tersebut mungkin sangat kecil dan tidak disadari oleh orang lain. Ketidaksempurnaan yang dirasakan dapat meliputi jerawat, keriput, bentuk wajah, bentuk hidung, rambut yang menipis atau botak, warna kulit, ukuran payudara, ukuran otot, bentuk otot, dan alat kelamin. Apa aja sih gejala gangguan dismorfik tubuh? Cari tahu yuk! Banyak orang dengan gangguan dismorfik tubuh menghabiskan banyak waktu di depan cermin. Hal ini merupakan mirror checking. Perilaku ini dilakukan seseorang untuk memastikan dan memperhatikan bahwa ketidaksempurnaan mereka itu tidak semakin parah atau semakin jelek, atau untuk meyakinkan diri bahwa mereka tidak sejelek yang mereka pikirkan. Bertolak belakang dengan orang-orang yang sering mirror checking, ada beberapa orang dengan gangguan dismorfik tubuh yang menghindari cermin karena mereka tidak ingin melihat ketidaksempurnaan yang mereka rasakan. Karena saat bercermin, mereka merasa kekurangan mereka itu diamplifikasi atau lebih parah daripada sebenarnya. Orang dengan gangguan dismorfik tubuh sering membandingkan diri mereka dengan orang lain. Perbandingannya ini dapat dilakukan dengan membanding dirinya sendiri secara negatif dengan figur yang dianggap sebagai sempurna, semisalnya artis, selebriti, atau bahkan teman. Tindakan ini dilakukan karena persepsi negatif terhadap tubuh sendiri, sehingga menyebabkan orang dengan gangguan ini untuk mengisolasikan diri. Hal ini dilakukan untuk menghindar kritik yang dipikir akan diberikan oleh orang lain tentang ketidaksempurnaan mereka. Orang dengan gangguan dismorfik tubuh menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyembunyikan ketidaksempurnaan mereka. Ini dapat berupa berhias berlebihan dan memakai baju yang secara strategis. Hal-hal ini dilakukan untuk meminimalisir ketidaksempurnaan mereka. Gejala lain dari gangguan ini dapat berupa ketidakinginan untuk difoto atau cenderung memeriksa foto secara berlebihan untuk memastikan ketidaksempurnaan mereka tidak tampak secara jelas. Orang dengan gangguan ini cenderung lebih sering menjalani operasi plastik yang tidak diperlukan. Mereka berharap dengan menjalani operasi tersebut, mereka akan menghilangkan ketidaksempurnaan mereka. Tindakan lain yang sering ditemukan pada orang dengan gangguan ini adalah olahraga berlebihan, diet berlebihan, dan usaha berlebih untuk mengubah penampilan mereka. Gangguan makan juga dapat muncul sebagai gejala gangguan dismorfik tubuh. Baik itu tidak makan sama sekali, memuntahkan makan setelah dimakan, maupun menggunakan pencahar. Orang dengan gangguan dismorfik tubuh juga memiliki kecenderungan untuk mengopek kulit mereka secara kompulsif. Gangguan dismorfik tubuh dapat terjadi pada siapa saja, baik itu pria ataupun wanita. Bagaimana sih gangguan dismorfik tubuh memengaruhi kesehatan kita? Secara mental, gangguan dismorfik tubuh dapat menyebabkan rasa cemas, depresi, ide bunuh diri, menyebabkan gangguan makan, penyalahgunaan zat, kepercayaan diri yang rendah, obsesi dan kompulsi untuk operasi, dan olahraga berlebih. Gangguan ini nggak hanya menyebabkan efek pada mental kita loh, gangguan ini juga bisa menyebabkan gejala-gejala fisik, seperti malnutrisi, penggunaan steroid, dan juga komplikasi dari operasi plastik. Apa saja sih yang bisa kita lakukan bila kita mengalami gangguan dismorfik tubuh? Yang pertama, tulislah suatu jurnal untuk merekam apa yang terlintas dalam pikiran kita. Kemudian coba baca ulang tulisan tersebut dan tanya pada diri sendiri, apakah pemikiran itu logis atau rasional? Saat memikirkan ketidaksempurnaan yang kita rasakan, coba pikirkan ulang. Apakah dengan mengkhawatirkan hal tersebut memberi suatu perbaikan atau solusi terhadap hal tersebut? Lalu, belajarlah dan berlatih untuk memfokuskan pikiran kita terhadap hal lain, daripada memikirkan ketidaksempurnaan yang kita rasakan secara berlebih. Carilah hobi atau aktivitas yang memberikan kesenangan atau distraksi dari pikiran negatif tersebut. Lalu, kurangilah persepsi negatif yang kita punya terhadap ketidaksempurnaan yang kita rasakan. Lalu, refleksikanlah diri dan tanya pada diri sendiri, seberapa seringkah orang menunjukkan dan mengkritik ketidaksempurnaan kamu rasakan itu? Kamu telah banyak memikirkan ketidaksempurnaanmu dan kekuranganmu. Cobalah sekarang melakukan sebaliknya. Pikirlah tentang hal-hal positif tentang dirimu.
Lalu untuk meyakinkan dirimu dan mengingatkan dirimu terhadap hal-hal positif tersebut, tulislah di jurnalmu. Lalu tulislah, aku adalah pekerja keras, orang baik, pandai masak, atau apapun kelebihanmu. Tuliskan semua pada lembaran itu. Jangan terus-terusan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan bila kamu merasa kewalahan atau tidak sanggup menangani masalah ini, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Kamu bisa bicara dengan teman dekat, psikolog, keluarga, ataupun psikiater. Dan ingatlah, dirimu itu berharga, jadi cintailah dirimu sendiri. You are worth it.